Oh, kalau soal uang di DPR itu jangan harap transparan lah ya. Dari semua capaian yang ditunjukkan oleh DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan selama 8 bulan di tahun 2025 ini, saya kira tunjangan atau gaji dengan total lebih dari 100 juta itu terlalu luar biasa untuk kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang wajar untuk kita terima gitu. Apakah sejauh ini DPR ini kinerjanya sudah sesuai dan pantas dan layak untuk menerima gaji yang kurang lebih itu 100 juta per bulan menurut Bang Lusius bagaimana silakan? Ya, saya kira sangat tidak layak seperti yang saya katakan tadi ya. Coba 8 bulan baru satu dari 42 RUU prioritas 2025 yang berhasil disahkan oleh DPR, yaitu RUU TNI ya. Itu pun RUU itu dari sisi proses dan juga substansi banyak sekali diprotes oleh publik. Bahkan sekarang ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi bagaimana coba menjelaskan satu RUU dihasilkan oleh 580 orang yang jadi anggota DPR itu selama 8 bulan gitu ya. Eh, jadi sangat tidak relevan kemudian tambahan tunjangan yang diterima oleh DPR, gitu, peningkatan tunjangan perumahan dinas gitu untuk anggota DPR dengan kinerja yang mereka hasilkan. Belum lagi kalau kita bicara misalnya bagaimana peran DPR dalam proses pembahasan anggaran gitu ya. Dia tahu misalnya untuk RAPBN 2026 pemerintah mengajukan anggaran yang cukup fantastis untuk membiayai program makan bergizi gratis gitu ya. Kan kalau sebenarnya DPR ini mau menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi anggaran mereka, maka mereka harus sebenarnya punya pertimbangan atau punya hitung-hitungan sendiri soal berapa yang paling realistis untuk kemudian diizinkan kepada pemerintah terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Tapi kan yang kita lihat sekarang semuanya serba mendukung apa yang kemudian diminta oleh pemerintah gitu ya. Jadi dari sisi pengawasan juga, seperti yang saya katakan tadi misalnya, ada rapat persetujuan untuk pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh DPR di tengah masa reses gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Jadi mestinya daftar yang kemudian diberikan oleh pemerintah terkait dengan orang-orang yang layak menerima abolisi dan amnesti itu harus dibicarakan oleh komisi yang terkait dengan bidang hukum di DPR. Tidak bisa kemudian surat presiden diterima hari ini, lalu besok tiba-tiba sudah setuju aja gitu dengan nama-nama yang diajukan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi itu meremehkan betul peran alat kelengkapan di DPR. Dan dari semua capaian yang ditunjukkan oleh DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan selama 8 bulan di tahun 2025 ini, saya kira tunjangan atau gaji dengan total lebih dari 100 juta itu terlalu luar biasa untuk kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang wajar untuk kita terima gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau menurut Bang Lusius sendiri saat ini tuh ada gap empati nggak sih Bang antara rakyat dengan wakil rakyatnya nih? Karena kan ya seperti yang kita ketahui rakyat nih dengan perekonomian seperti saat ini kondisinya sedang tidak baik nih, sedang terseok-seok banget gitu, daya beli juga menurun dan lain-lain. Tapi wakil rakyatnya nih sangat begitu menikmati ya. Silakan Bang. Ya kalau itu sih udah cerita lama gitu ya. Iya. Apa DPR sebagai wakil rakyat itu hanya benar-benar itu kita lihat relasinya itu pada saat kampanye gitu ya, saat dia kemudian merasa menjadi manusia paling empati gitu ya, paling simpati dengan apa yang dirasakan oleh rakyat gitu ya. Tapi hampir semuanya itu kemudian hilang ketika mereka sudah dilantik, ketika mereka sudah menjabat sebagai anggota DPR. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian menjelaskan dari sekian banyak aspirasi rakyat terkait dengan RUU yang harus dibahas oleh DPR, ya. Misalnya kita tahu ada RUU masyarakat hukum adat, ada RUU tentang pembantu rumah tangga gitu ya, yang dari dulu sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas, tapi sampai sekarang kemudian dianggurin oleh anggota DPR, gitu ya. Padahal kalau mau bicara soal kebutuhan rakyat, yang paling nyata itu yaitu bagaimana kemudian DPR menyiapkan perangkat hukum untuk memastikan apa nasib para pembantu rumah tangga itu kemudian dijamin oleh negara gitu ya. Begitu juga terkait dengan masyarakat hukum adat dan banyak lagi saya kira RUU yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu oleh publik tapi kemudian didiamkan begitu saja oleh DPR dengan berbagai macam alasan gitu ya. Jadi
harusnya kan proses pembahasan legislasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan juga fungsi anggaran itu harus kemudian dijalankan oleh DPR sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai representasi dari rakyat itu. Tapi kan yang kita lihat yang kemudian dilakukan oleh DPR, apa yang kemudian diinginkan oleh pemerintah saja, apa yang kemudian menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi partai politik mereka, gitu ya. RUU seperti RUU TNI, RUU BUMN, RUU Minerba, gitu ya, dibahas dengan sangat kilat, kemudian disahkan oleh DPR, gitu ya, di awal tahun 2025 ini. Itu semuanya dilakukan karena tiga RUU itu secara langsung kemudian merepresentasikan keinginan dari pemerintah, gitu ya. Pada saat yang sama ada banyak kritik yang kemudian disampaikan oleh rakyat, gitu ya, yang tidak kemudian digubris, gitu ya, oleh DPR, sehingga publik kemudian menggunakan jalur mengadukan RUU itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira kesenjangan antara DPR dengan rakyatnya itu memang sangat terlihat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR kita, gitu. Baik, Bang Lusius, kalau kita berbicara sekarang dari sisi transparansi, Bang Lusius ya, apakah menurut Bang Lusius sendiri selama ini ke dalam konteks mungkin pengawasan gaji dan juga tunjangan DPR ini memang sudah berjalan dengan baik secara transparansinya, atau mungkin Bang Lusius punya catatan tersendiri nih, Bang Lusius? Silakan. Oh, kalau soal uang di DPR itu jangan harap transparan lah ya. Saya kira misalnya berapa pendapatan yang pasti yang diterima oleh anggota DPR setiap bulan, itu tidak pernah akan ada anggota DPR yang bisa memberikan angka pasti, gitu. Itu artinya masing-masing anggota DPR itu merasa bahwa gaji yang mereka terima, uang yang kemudian mereka terima sebagai anggota DPR itu tidak layak untuk kemudian jadi konsumsi publik. Padahal bagi publik kemudian penting untuk mengetahui itu karena uang-uang itu berasal dari uang negara. Karena jabatan sebagai anggota DPR itu adalah jabatan sebagai wakil rakyat. Maka rakyat kemudian berhak tahu berapa yang kemudian diterima oleh anggota DPR, tunjangan apa saja yang kemudian diterima oleh DPR. Apalagi banyak dari tunjangan itu jual rakyat, ya, tunjangan reses, tunjangan aspirasi, ya, itu dananya mungkin belum termasuk dalam hitung-hitungan 100 juta tadi. Karena misalnya tunjangan reses itu diterima setiap kali reses, ada 5 kali reses selama 1 tahun, gitu ya. Dan tiap kali reses, kalau menurut catatan yang beredar di tahun 2025 itu sekitar 35-an juta, gitu ya. Kemudian ada dana aspirasi yang menurut Krisdayanti dulu yang dia terima dalam setahun itu sekitar 400-an sekian juta, gitu ya. Itu kan dana-dana belum termasuk dalam yang 100 juta tadi itu, gitu. Dan dana itu terlalu besar untuk kemudian diberikan kepada DPR dan itu juga membawa nama rakyat, gitu ya. Jadi menjual nama rakyat untuk kemudian demi pundi-pundi anggota DPR sendiri, tentu itu sesuatu yang memprihatinkan, gitu.